ini ada 35 slide yang akan kita bahas ya, kurang lebih 30-an. Nanti kalau jika waktunya tidak cukup, maka nanti forum diskusi saya buka sampai dengan hari Minggu. Pertemuan ke-12 terkait dengan studi kasus manajemen properti komersial atau properti retail atau shopping center. Pada pertemuan ke-9 kita sudah membahas terkait dengan properti residensial. Pertemuan ke-10 kita sudah membahas mengenai properti perkantoran ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas properti komersial berupa retail atau shopping center. Nah, sekedar review untuk mengantarkan teman-teman ke pertemuan ke-12. Jadi bagaimana kita ketahui ya, di pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai bentuk produk properti atau jenis properti yang perlu diimplementasikan praktek manajemen properti. Yang pertama adalah properti residensial, kedua adalah properti komersial, ketiga adalah properti industri, dan keempat adalah properti untuk tujuan khusus atau special purpose property. Nah, bagian properti komersial ini terdiri dari bangunan kantor dan bangunan retail yang akan kita pelajari. Bangunan kantor sudah kita pelajari di pertemuan ke-9, ke-10, dan bangunan retail akan kita bahas di pertemuan kali ini, pertemuan ke-12. Nah, jadi kebanyakan memang bangunan perkantoran ya. Kalau dulu itu kita bahas merupakan ya, disewa atau disediakan untuk disewakan ke para pelaku bisnis. Maka terkait dengan manajemen di bangunan perkantoran ya, yang dihuni oleh berbagai penyewa ya, untuk setiap space kantor yang disewakan, maka harus diatur secara profesional. Nah, sedangkan properti retail meliputi toko dan restoran, pusat komunitas, pusat perbelanjaan besar. Nah, kebanyakan bangunan dengan penyewa tunggal digunakan sendiri oleh pemilik dan diatur. Jadi, properti retail ini nanti lazimnya adalah ada satu penyewa besar ya, satu penyewa utama dan beberapa penyewa kecil lainnya. Nah, nanti di sini nanti ada mekanisme yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan pengaturan penyewa ya, atau yang disebut sebagai marketing mix ya, atau bauran. Jadi bagaimana nanti mengatur setiap penyewa itu diletakkan di bagian-bagian tertentu dari pusat perbelanjaan, sehingga secara persaingan itu akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada penyewa yang dirugikan ya, karena letaknya mungkin paling pojok ya, atau penyewa yang paling diuntungkan sekali. Nanti kita akan belajar terkait dengan pengaturan itu. Nah, kemudian untuk materi retail property ini dibagi menjadi berapa ya? Ada 6. Yang pertama kita akan belajar mengenai overview terkait dengan retail property. Kemudian ada klasifikasi pusat perbelanjaan. Kemudian pemasaran properti retail. Kemudian penyewaan properti retail. Kemudian pemeliharaan properti retail, dan terakhir adalah tanggung jawab administratif dan laporan keuangan. Jadi beberapa pembahasan ini tentunya berbeda ya teman-teman ya. Kemarin kita di properti residensial kita membahas ya yang namanya manajemen hunian. Di properti perkantoran ya, kita mengenal terkait dengan penentuan sewa dan bagaimana cara melakukan kualifikasi atas calon penyewa.
Nah, kalau di properti retail kita akan belajar mengenai klasifikasi, pemasaran, penyewaan, pemeliharaan, dan tanggung jawab administratif dan laporan keuangan. Kemudian untuk learning objektifnya yang diharapkan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah mengklasifikasikan properti retail berdasarkan area pasar, pola, pemilik, dan produk merchandising. Kemudian mahasiswa bisa menguraikan strategi pemasaran yang berbeda untuk properti retail. Kemudian mahasiswa bisa mendiskusikan sewa retail dan klausul spesifik mereka. Keempat, menjelaskan bagaimana perawatan bervariasi tergantung pada ukuran properti dan kewajiban penyewa. Yang terakhir, mengidentifikasi tanggung jawab administratif dan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pusat retail. Nah, overview materi pada malam hari ini adalah perusahaan retail adalah tempat di mana komoditas dijual dalam jumlah kecil atau eceran dan langsung ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan retail ini berbeda ya dengan perusahaan perdagangan besar ya. Kalau perdagangan besar biasanya di barang yang dijual itu tidak langsung pada konsumen, ya. Bisa jadi ke pembeli grosir dulu atau ke beberapa dealer. Nah, nanti baru dealer ini atau pedagang grosir ini berlaku sebagai perusahaan atau pedagang retail eceran. Sehingga bab ini akan berfokus pada jenis pendirian retail, specialty store, kemudian department store yang terletak di pusat strip dan mall. Secara tradisional, pedagang eceran cenderung berkumpul di daerah-daerah yang dapat diakses oleh sebagian besar orang, ya, di distrik pusat bisnis perkotaan atau istilahnya CBD, yang terletak dekat dengan fasilitas transportasi umum. Nah, ini bisa kita ambil ya sebagai ciri-ciri dari pedagang eceran. Kemudian area metropolitan yang lebih besar juga mendukung konsentrasi sekunder dari toko retail ini. Nah, bidang manajemen properti retail berkisar dari pusat-pusat retail dengan hanya beberapa gerai atau kios sampai dengan kompleks-kompleks regional besar. Nah, pusat-pusat retail kecil biasanya hanya membutuhkan pemeliharaan eksterior dari manajer properti. Sedangkan untuk kompleks perbelanjaan besar, ini gabungan dari beberapa pedagang retail dalam jumlah yang besar. Nah, dengan peralatan canggih dan area yang umum yang besar, ini akan menguji pengalaman dalam keterampilan eksekutif dan administrasi dari seorang manajer properti terkait dengan pengaturan sebaran dari penyewa retail ya atau para pedagang retail. Nah, masuk ke definisi. Pusat perbelanjaan atau shopping center merupakan tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabung dalam satu bangunan atau kompleks. Tadi kita belajar terkait dengan pedagang retail itu apa. Nah, kalau pusat perbelanjaan ini definisinya adalah gabungan dari atau tempat berkumpulnya dari beberapa pedagang eceran atau retail. Menurut Jeffrey dan kawan-kawan, definisi pusat perbelanjaan adalah sebuah bangunan yang terdiri dari beberapa toko eceran, yang pada umumnya dengan satu atau lebih toko serba ada, toko grosir, dan tempat parkir. Sehingga dari pengertian di atas, terdapat beberapa kata kunci terkait dengan pusat perbelanjaan, yaitu yang pertama,
adanya kegiatan jual beli atau pertukaran barang dan jasa. Ini ciri yang pertama. Kedua adalah dapat berfungsi juga sebagai tempat berkumpul dan berrekreasi. Jadi dua hal ini menjadi ciri dari pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan klasifikasi ya, atau pengelompokan pusat perbelanjaan atau shopping center. Nah, yang pertama adalah klasifikasi market area atau area pemasaran. Ini ada 5, yaitu commercial strip center, kedua neighborhood center, ketiga community center, keempat regional center, dan kelima super regional center. Nah, apa perbedaannya? Kita akan bahas selanjutnya. Jadi yang pertama, pusat perbelanjaan bisa diklasifikasikan menurut area pasar. Nanti setelah ini kita akan klasifikasikan pusat perbelanjaan itu berdasarkan pola dan status kepemilikan. Nah, berdasarkan klasifikasi area pasar atau market area, yang pertama adalah pusat strip atau commercial strip center. Nah, cirinya adalah terdiri dari 4 sampai 10 toko dan memiliki area pasar terkecil. Ini sering ya kita temui di sekitar kita ya. Mungkin ada kawasan ruko yang terdiri dari 4 sampai 10 toko ya, sehingga di sana ada satu keramaian yang menjual berbagai kebutuhan barang dan jasa yang dijual secara eceran. Tentunya keramaian ini nanti akan menjadi satu pusat ya, pusat rekreasi atau keramaian di daerah itu. Nah, selanjutnya adalah neighborhood center. Di neighborhood center ini mencakup cirinya 15 sampai 20 toko dan dirancang untuk memberikan kemudahan berbelanja bagi pelanggan dalam radius 1,5 mil. Ya, 1,5 mil ini kalau 1 milnya itu sekitar 1 sampai 1,6 kilometer ya. Jadi 1,5 ini kurang lebih sekitar 2,5 kilometer. Jadi setiap satu area yang di dalamnya ada pusat perbelanjaan lokal atau neighborhood center, nah dia bisa mencakup market area itu sebesar radius 2,5 kilometer. Jadi kalau ada pusat perbelanjaan seperti ini bisa disebut sebagai neighborhood center. Selanjutnya adalah pusat perbelanjaan distrik atau community center. Nah, ini mencakup 20 sampai 70 toko. Biasanya memiliki unit department store dan menarik pelanggan dalam radius 5 mil. 5 mil, 5 kali 1,6 km ya. Berarti sekitar 8 ya, sekitar 8 km. Radius 8 km. Nah, kemudian selanjutnya ada pusat perbelanjaan regional ya, atau regional center. Dapat bervariasi dari 70 sampai 225 toko. Memiliki setidaknya satu departemen store utama sebagai penyewa utama ya, atau anchor ya. Kalau kita dulu belajar teknologi bangunan ya, jadi kan ada istilah angkur ya. Angkur itu semacam besi ya, besi yang dikaitkan untuk pondasi dengan slope ya, atau antara slope dengan dinding. Nah, itu namanya anchor. Kalau orang Indonesia menyebutnya angkur ya, maksudnya. Nah, jadi kenapa dibuat anchor atau penyewa utama ya? Karena tujuannya memang dia mengikat ya, mengikat kalau di dalam bangunan itu angkur itu tujuannya untuk mengikat konstruksi. Nah, kalau di pusat perbelanjaan ini tujuannya tentunya karena dia sebagai penyewa utama, dia adalah sebagai satu
itu ya, atau faktor penarik dari konsumen untuk datang ke pusat belanja. Misalnya ada satu mall ya, di sana ada satu penyewa utama, ya, bisa berupa Ramayana, ya, ada Matahari Department Store, ya, kemudian Carrefour, itu contoh-contoh penyewa utama di pusat belanja. Jadi orang ketika tahu bahwa ada satu mall disewa oleh Matahari atau Ramayana, itu sudah menjadi satu daya pikat untuk menarik konsumen datang ke pusat perbelanjaan. Dan dapat menarik pelanggan dari 10 hingga 50 mil. 10 itu 10 kalikan 16 berarti 10 kali 1,6 ya kilo, berarti antara 16 km sampai dengan 50 kali 1,6 ya, sampai mungkin sekitar 200 km. Ya, 200, sekitar 200 ya, 200 km. Nah itu pusat perbelanjaan ini memang di setting atau dibangun dengan tujuan untuk menarik konsumen dengan radius yang lebih jauh. Dulu saya pernah bertugas di Banjarmasin. Teman-teman mungkin di sini ada yang tinggal di Kalimantan atau tidak ya. Nanti coba dicari ya kira-kira kesamaan modelnya apakah sama atau tidak. Jadi di Banjarmasin itu ada pusat perbelanjaan namanya adalah Duta Mall. Ya. Duta Mall. Nah Duta Mall ini daya tariknya luar biasa. Karena posisi Kalimantan, di mana rata-rata wilayahnya itu diinvestasikan sebagai area perkebunan dan area pertambangan. Sehingga kalau hari libur ya, mulai dari Jumat malam sampai Minggu malam, itu parkir itu selalu penuh. Ya. Dan saya lihat ternyata plat nomornya itu tidak hanya dari Kalimantan Selatan, tapi malah ada yang datang dari Kalimantan Tengah, ya, dari Palangkaraya, dan ada yang dari Balikpapan. Jadi para pimpinan ya ataupun para pengurus di perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan ini, nah, mereka menyempatkan jika ada hari libur, mereka datang ke Duta Mall. Teman-teman bisa searching itu Duta Mall. Dulu belum ada. Jadi kalau Trans Group ya, itu kan ada Trans Studio. Nah, dulu belum ada Trans Studio di Banjarmasin. Sekarang ada semacam Trans Studio ya. Jadi ada warna hiburan yang digabungkan dengan pusat perbelanjaan ini. Jadi karena dulu saya tidak membawa keluarga pada saat di Banjarmasin, saya biasanya nonton bioskop ya, yang malam itu. Saya itu sampai heran, bioskopnya itu selesai jam 12 atau jam 1 malam ya. Tapi untuk keluar dari mall ya, itu saya butuh waktu hampir 1 jam untuk bisa keluar dari mall. Kenapa? Karena parkirnya itu luar biasa. Ya. Jadi semua area parkir itu penuh di Duta Mall pada saat liburan. Jadi ini menunjukkan bahwa contoh adanya pusat perbelanjaan regional atau regional center. Nah, selanjutnya adalah super regional center, yaitu tipe yang paling luas melebihi regional center ya. Selain sebagai tempat berbelanja, juga berfungsi sebagai tempat wisata. Jadi mungkin ini skalanya lebih ke nasional ya. Mungkin ada contohnya itu di Transmart Bandung ya, ataupun di Transmart Makassar. Jadi selain sebagai pusat perbelanjaan, juga sebagai tempat wisata. Nah ini contoh komersial strip tadi, yang 4-10 pedagang atau kios atau penyewa retail. Kemudian ini contoh dari neighborhood center. Ya. Bentuknya tidak harus seperti ini ya, yang penting
Tadi teman-teman sudah belajar ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini community center-nya. Contohnya seperti ini, ada junior department store-nya. Nah, ini contoh regional center, dan ini contoh super regional center. Silakan ketika Anda datang ke pusat perbelanjaan, silakan Anda identifikasi. Oh, ini termasuk regional center, termasuk super regional center, atau bahkan lebih kecil lagi, ya, berupa community center. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi atau pengelompokan ya, berdasarkan pola. Ya. Ya, yang pertama adalah neighborhood strip center. Kedua, L-shape center. Kemudian ada U, ya, U-shape center. Kemudian keempat ada cluster design shopping store. Kemudian ada T design atau triangle center. Kemudian ada dumbbell atau double dumbbell pattern. Kita akan belajar selanjutnya. Nah, berdasarkan keadaan di Amerika Serikat, pada umumnya pola yang paling sering adalah berbentuk I, L, dan T. Hal ini sesuai dengan karakteristik pengunjung yang biasanya menginginkan kemudahan dalam menemukan toko atau tempat yang dituju. Jadi pengennya apa? Setiap pengunjung ketika dia datang ke suatu pusat perbelanjaan, nah, kan nggak pengen capek ya, nggak pengen capek jalan, ya, begitu masuk mereka punya akses yang fleksibel untuk bisa menjangkau seluruh area pusat perbelanjaan. Kemudian bentuk mall ya, yang paralel atau pola kompleks lainnya umumnya kurang berhasil dalam arti relatif sedikit dikunjungi orang. Maksudnya paralel itu pengaturan bangunan kiosnya itu dibuat bercabang-cabang. Itu akan membuat pengunjung itu akan enggan ya untuk menelusuri seluruh area pusat perbelanjaan. Nah, ini contoh ya, kalau strip design itu lurus ya. Kemudian L seperti huruf L. Kemudian ada U-shape. Nah, biasanya yang hitam ini itu adalah ya anchor ya atau penyewa utamanya. Jadi kalau L ya ditaruh di ujungnya ya. Kenapa taruh di ujung? Ya biar pengunjung itu melewati di awal ya, untuk bisa masuk ke anchor selanjutnya mereka melewati kios-kios kecil lain. Jadi menunjang pengalaman berbelanja ya yang baik bagi para pengunjung. Kalau U-shape ya berarti untuk apa? Untuk anchor-nya itu ada di ujung dan di tengah. Nah, kemudian kalau cluster ya seperti ini, ya, cluster design di mana anchor-nya ada di tengah. Kemudian T design, kemudian ada triangle juga. Ya, dan dumbbell maupun double dumbbell. Nah, yang dijauhi dari model ini adalah model yang bercabang ya, teman-teman. Misal model L ini, di sini nanti ada tambahan kios, di sini ada tambahan kios. Ya. Maka permodelan cabang itu dihindari untuk pembuatan satu pusat perbelanjaan. Nah, silakan ya teman-teman coba dibayangkan atau dianalogikan ya, dengan teman-teman pada saat Anda masuk ke mall atau pusat perbelanjaan. Nah, mall-mall yang kita kunjungi itu termasuk model yang mana ya. Nah, rata-rata model kalau di Indonesia itu adalah model dumbbell ya. Ya, dumbbell ini ya. Kenapa? Nah, contohnya kalau Anda masuk ke Bintaro Plaza ya. Di ujung ini ada Ramayana di utara. Nah, yang di selatan itu ada toko buku Gramedia ya kalau nggak salah ya. Atau Matahari ya, saya lupa. Jadi biasanya di Indonesia itu modelnya. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga ya, ini terkait dengan klasifikasi dari kepemilikan. Jadi ada pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh satu orang, ya, single individual.
atau dimiliki oleh group of persons ya, yang membentuk satu kerjasama atau partnership, atau pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh korporasi, misalnya ada pusat perbelanjaan yang dimiliki oleh Transgroup ya. Kemudian yang keempat adalah yang dibiayai oleh satu atau lebih ya, hipotek jangka panjang. Nah, selanjutnya yang keempat adalah klasifikasi merchandising. Nah, kita mengelompokkan pusat perbelanjaan ini tergantung dari merchandising-nya atau barang-barang yang dijualnya. Nah, yang pertama adalah discount or factory outlet. Maksudnya adalah penyewa biasanya adalah perusahaan nasional atau internasional yang menjual barang diskon atau barang dagangan ya dengan tidak teratur. Maksudnya tidak teratur ini bervariasi ya, bermacam-macam. Kemudian yang kedua ada specialty center. Ini adalah toko ataupun butik dengan karakteristik khusus, seperti butik yang khusus untuk menjual pakaian saja. Jadi semuanya satu jenis ya, satu jenis barang atau jasa yang sama. Kemudian yang ketiga adalah power centers. Ini adalah umumnya berukuran besar. Dari yang berukuran 300 kaki persegi ya, atau square feet, 300.000 ini sekitar kurang lebih 3 hektar. Kurang lebih 3 hektar sampai dengan 1 juta kaki persegi atau sekitar 9 hektar. Ya, 3 hektar itu, 1 hektarnya itu adalah 10.000 meter persegi. Jadi kalau 3 hektar itu berarti 30.000 meter persegi. Maaf, 3 hektar ya, betul ada 30.000 meter persegi. Nah, kalau 1 juta meter kaki persegi tadi sekitar 9 hektar, berarti sekitar 90.000 meter persegi. Nah, toko-toko ini kebanyakan adalah gerai besar yang akan dianggap sebagai jangkar di pusat perbelanjaan konvensional dengan beberapa toko kecil yang bersebelahan. Misalnya adalah kalau di Indonesia itu Blok M di Jakarta ya. Kemudian ada pusat perbelanjaan ya, Pasar Tanah Abang, itu merupakan power centers. Kemudian ada plan unit development. Ini adalah toko-toko yang diizinkan yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Misalnya adalah toko serba, laundry, dan toko kelontong. Ya, ini kurang lebih modelnya itu mirip seperti pasar-pasar ya, pasar impres. Kemudian ada mixed use development. Nah, ini adalah perluasan dari plan unit development yang biasanya terdiri dari kompleks retail, kantor, dan kompleks hunian. Jadi ada mixed use ya, ada treatment mixed use di sini dengan menggabungkan berbagai jenis properti selain properti shopping center. Nah, ini factory outlet ya, yang merupakan contoh dari specialty center ya. Kemudian yang di bawah itu mixed use ya, karena ada pusat perbelanjaan, kemudian ada perkantoran dan apartemen. Kemudian ada tempat wisatanya juga. Nah, ini contoh dari mixed use development. Jadi ada area untuk retailnya, kemudian ada residensial, kemudian komersial untuk kantor, ada hotel, dan seterusnya. Nah, setelah kita belajar mengenai klasifikasi atau pengelompokan properti, kita mempelajari yang namanya marketing atau pemasaran retail properti. Jadi untuk menarik penyewa, upaya paling efektif adalah melalui iklan atau promosi. Nah, iklan ini seperti yang sudah kita bahas di jenis properti yang lainnya,
berupa sign, papan nama, iklan surat kabar, iklan radio, brosur, website, dan surat penawaran langsung. Promosi dapat dilakukan dengan broker, agen penyewaan, ya, kemudian public relation, dan upaya publisitas lain. Nah, di shopping center ini ditentukan bahwa biaya iklan dan promosi tidak boleh 20% dari seluruh biaya operasional. Nah, kemudian ada penyewa utama, ada anchor yang mereka menyewa dengan skala besar di sebuah properti komersial seperti mall, di mana anchor tenan ini bisa menarik pengunjung untuk datang. Jadi para penyewa utama inilah yang membuat masyarakat itu tertarik untuk datang. Kalau tadi saya contohkan, kalau yang menjual barang ya, ada Matahari, Ramayana, Carrefour. Ya. Nah, kalau yang terkait dengan menjual jasa ya, yaitu ada XX1, ya, Cinema 21, dan seterusnya. Ya. Mungkin kalau Anda lihat di Bintaro Plaza sekarang Ramayana dan penyewa yang menjual pakaian dan aksesoris mungkin tidak lagi menjadi minat ya. Dan saya yakin teman-teman yang datang ke pusat perbelanjaan sekarang itu yang menjadi daya tarik itu bukan kios atau penyewa yang menjual barang, tapi yang menjual jasa. Misalnya untuk mahasiswa itu biasanya daya tariknya adalah adanya Cinema 21 ya, atau XX1. Kemudian terkait dengan bagaimana kita menyewakan properti retail, jadi dari marketing tadi, pemasaran tadi kita lakukan, yang akhirnya menarik calon penyewa untuk datang. Nah, selanjutnya adalah kita menerapkan penyewaan properti retail. Apa itu? Nah, yang pertama, kita melakukan yang namanya kualifikasi penyewa ya. Kemarin di properti perkantoran kita juga sudah membahas dalam bagaimana cara kita melakukan kualifikasi. Kemudian ada yang namanya bauran penyewa atau marketing mix ya. Jadi yang dimaksud dengan mix ini adalah bagaimana mengatur posisi atau letak-letak dari space pusat perbelanjaan yang disewakan. Nah, ini Anda bisa melihat, mungkin sudah pernah saya sampaikan ya, di contoh di awal kuliah, yaitu bagaimana cara mengatur penyewa di pusat perbelanjaan Bintaro Plaza. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian lokasi. Nah, di sini menjadi penting karena untuk komersial ya, itu faktor yang menentukan adalah yang pertama lokasi, kedua lokasi, dan ketiga lokasi. Semakin strategis lokasi, maka tingkat sewanya juga semakin mahal. Contohnya, kalau Anda sering ya jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di sekitar kampus ya, walaupun satu semester pernah ke sana, ya saya harapkan Anda mengenali wilayah sekitar kampus. Di sana ada Bintaro Plaza, ada pusat perbelanjaan Bintaro Exchange ya, dan ada Lotte Bintaro. Nah, kalau melihat dari semua opsi ya terkait dengan lokasi, kita bisa menentukan bahwa dari 3 mall tadi atau pusat perbelanjaan, kita bisa menentukan bahwa lokasi mall Bintaro Exchange itu bisa mendatangkan tingkat sewa yang lebih tinggi. Karena kalau kita lihat dari Bintaro Exchange
itu sangat dekat ya, sangat dekat sekali dengan gerbang keluar masuk tol, kemudian kedua dekat dengan stasiun ya, dan kemudian yang ketiga itu dekat dengan persimpangan jalan utama antara area Pondok Aren dengan Blitar. Nah, kemudian yang keempat harus mengetahui ya, kebutuhan calon penyewa. Kelima, kita menentukan berapa persentase sewa yang kita tawarkan. Kemudian setelah calon penyewa datang, tentunya akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu negosiasi sewa. Nah, negosiasi sewa ini perlu diperhatikan karena apa? Sama seperti di properti perkantoran. Jangan terlalu lama untuk melakukan negosiasi. Artinya apa? Artinya manajer harus tahu ya, kondisi-kondisi tertentu yang diharapkan oleh penyewa sehingga negosiasi itu bisa segera ditutup dengan yang namanya kontrak sewa. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini bisa dilakukan dengan yang pertama setting rental rate. Jadi kita mengatur tingkat sewanya. Nanti kita bahas di belakang. Kalau di properti perkantoran itu seperti model-model konsesi ya. Kemudian non-compete clause. Artinya apa? Nah, klausul ini bisa ditawarkan kepada calon penyewa pada saat negosiasi. Artinya non-compete clause ini adalah satu klausa di mana ketika penyewa ini biasanya teknik ini dilakukan kepada penyewa utama ya atau ke anchor ya. Nah, ini diterapkan karena apa? Dengan kita memberikan non-compete clause ini, artinya jika penyewa itu adalah bergerak di sektor perdagangan eceran atas kebutuhan rumah tangga, ya, maka jika si anchor tadi atau calon penyewa tadi menandatangani kontrak, maka manajer diminta untuk tidak mensetujui calon penyewa dengan bisnis yang sama. Misalnya, kalau sudah ada Matahari sebagai anchor ya, penyewa utama, maka tidak boleh ada kompetitornya, yaitu apa? Ramayana misalnya. Kalau sudah ada Ramayana, tidak boleh ada kompetitornya. Misalnya apa? Carrefour dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang bisa diterapkan dalam negosiasi sewa adalah recapture clause, yaitu kita bisa menggunakan klausa awal yang ditetapkan untuk kontrak selanjutnya. Kemudian ada improvement tenant atau pengembangan dari penyewa. Artinya apa? Artinya calon penyewa ketika masuk ke dalam pusat perbelanjaan, mereka diberikan keleluasaan untuk mengatur ruang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk penyewaan retail property ini, tujuan manajer adalah menemukan penyewa yang akan melakukan volume bisnis terbesar di setiap lokasi retail. Nah, manajer harus menilai kemampuan keuangan dari prospek atau calon penyewa, kemudian preferensi ya, dan persyaratan dari pelanggan. Nah, lokasi dalam pusat perbelanjaan memiliki pengaruh besar pada keberhasilan atau kegagalan bisnis. Sehingga mal-mal yang bertahan sampai sekarang, nah mereka sudah memikirkan faktor lokasi ini sebagai faktor utama ya, yang memberikan pengaruh terhadap kelangsungan bisnis mereka. Contohnya, kalau kita melihat di Bintaro Plaza itu, dahulu tidak ada jalan di belakang mall ya. Pada saat saya kuliah, tidak ada jalan di belakang mall. Yang di depan apartemen itu ya, yang ada jembatan penyeberangan
dari tempat parkir Bintaro ke mall-nya. Nah, jalan belakang itu tidak ada. Nah, jadi jalan yang di depan atau yang jalan yang di antara Bintaro Plaza dengan ruko-ruko, ruko Bank BRI, ruko Bank Mandiri, dan lain-lain itu adalah jalan dua arah. Nah, namun Bintaro Plaza ini sudah perhitungkan untuk pengembangan selanjutnya, lokasinya, itu memang di sana memang akan menjadikan salah satu CBD di area Bintaro. Nah, kemudian ada yang namanya tenant mix. Tenant mix atau bauran usaha ini adalah kombinasi dari tenant yang sudah ada dan secara bersama dapat meningkatkan performance dari gedung serta masing-masingnya, ya, yaitu tenant secara individu. Perpaduan antara jenis dan lokasi dari penyewa merupakan masalah yang sering terjadi. Toko harus diatur sedemikian rupa sehingga pesaing tidak boleh terletak bersebelahan. Sehingga lalu lintas pengunjung yang dihasilkan menguntungkan satu sama lainnya dan agar persaingan tidak merugikan. Contohnya apa? Ya, saya akan mengajak teman-teman masuk ke Bintaro Plaza. Ya. Kalau kita masuk, di sana ada toko roti, ya, toko roti apa ya? Saya lupa itu mereknya. Toko roti yang terkenal itu ya. Nah, itu posisinya di depan pintu utama. Nah, maka kompetitor toko roti yang sama itu ditaruh di pintu gerbang di belakang atau pintu gerbang seberangnya. Ya. Nah, kemudian di lantai satu itu biasanya diberikan kepada tenan-tenan yang memiliki usaha makanan ringan, ya. Entah dia coffee shop, ya. Kemudian ada roti, kemudian ada minuman-minuman ringan, ya, boba, ya, es krim, dan seterusnya. Nah, kemudian baru naik ke lantai kedua. Nah, di lantai kedua ini barulah ditaruh semua penyewa-penyewa yang bisnisnya adalah menjual barang-barang, pakaian, aksesoris, toko olahraga, ya, dan seterusnya. Jadi apa? Dari kita pengunjung masuk ke lantai satu, mereka sudah berbelanja makanan kecil, makanan ringan, yang bisa di take away. Ya. Nah, sehingga mereka bisa menikmati makanan kecil itu untuk menelusuri lantai kedua. Jadi sambil memilih barang atau melihat-lihat barang, mereka makan makanan kecil mereka sambil menghabiskan. Nah, setelah mereka puas belanja di lantai 2 dengan menghabiskan makanan ringan itu, barulah mereka lanjut ke lantai ketiga. Nah, lantai ketiga ini biasanya ditaruh penyewa-penyewa yang memiliki bisnis hiburan ya. Contohnya ada pusat permainan anak-anak ya. Kemudian ada bioskop, ya. Kemudian ada tempat untuk karaoke dan seterusnya. Karena apa? Karena setelah capek di lantai 2, ya, setelah sampai berbelanja, nah tentunya mereka ingin satu klimaks ya di lantai yang terakhir di lantai 3, yaitu apa? Mereka bisa mengajak anak-anak mereka untuk bermain. Ketika mereka makan makanan ringan ternyata masih capek karena sibuk berkeliling di lantai kedua yang menjual barang-barang konsumsi ya, pakaian, aksesoris, ya, kemudian gadget dan seterusnya. Nah, mereka bisa melanjutkan untuk makan besar di lantai atas. Jadi pujasera ditaruh di lantai atas. Atau bahkan ada yang sudah capek ingin duduk dan menikmati film, bisa masuk ke bioskop di lantai 3. Nah, itu adalah contoh dari bauran usaha atau tenant mix ini. Nah, yang menjadi kesalahan ya, yang menjadi kesalahan dalam pengembangan di Bintaro Plaza itu adanya pembangunan ya,
kios-kios makanan ya, yang ada di depan gerbang Bintaro Pasar. Ya. Yang kita lihat tuh ada KFC, ada bakmi GM, ya, kemudian ada Dunkin Donat dan seterusnya. Itu dahulu pada saat kuliah, tempat-tempat di depan Bintaro Asian itu digunakan sebagai tempat parkir mobil ya, teman-teman. Jadi dulu itu tidak ada KFC, nggak ada bakmi GM di sana tuh nggak ada. Jadi itu adalah tempat parkir mobil. Nah dahulu konsep tenan mix ini benar-benar diterapkan oleh Bintaro Plaza. Nah tetapi ya kemungkinan ya, manajer juga akan berpikir ya, terkait dengan persaingan dan seterusnya, sehingga para penyewa dengan bisnis makanan yang seharusnya ditaruh di lantai 3 ditaruhlah di parkir depan. Dibuatlah kios-kios ya, ada stick ya, ada stick KFC, bakmi dan seterusnya ditaruh di depan. Akibatnya apa? Nah, akibatnya ketika pengunjung datang, seharusnya mereka itu diajak dahulu untuk, wah, kalau Anda ingin jalan-jalan, silahkan beli roti ya, ada roti-roti yang kekinian itu, ada coffee shop, ada Dunkin Donat di depan. Ya. Seharusnya diajak untuk beli itu dulu agar bisa berselancar berbelanja di lantai 2. Ya, di mana sudah di lantai 2 sudah capek, kemudian hiburannya di lantai 3 itu tidak berjalan. Akhirnya apa? Semuanya berhenti di depan. Kalau kita melihat di Bintaro Plaza, semuanya berhenti di KFC, berhenti di bakmi GM. Nah, di situ mereka makan, akhirnya apa? Sudah kenyang. Kalau orang sudah kenyang, apakah mereka tertarik untuk jalan-jalan? Ya, tidak ya. Kenapa? Perutnya sudah penuh, inginnya istirahat. Jadi konsepnya menjadi rancu ketika manajer memutuskan untuk menaruh outlet makanan itu di depan gerbang pusat perbelanjaan. Nah ini coba Anda nanti lihat konsep tenan mix ini di pusat perbelanjaan yang lain ya, di kota Anda. Apakah memang setting seperti itu? Nanti Anda akan menemukan satu simpulan bahwa bauran pasar ini atau bauran usaha ini sangat penting ya untuk menjaga persaingan dari para penyewa-penyewa yang memiliki bisnis yang sama. Nah, kemudian terkait dengan penyewaan, ini ada bicara mengenai persentase sewa. Persentase sewa ini adalah persentase keuntungan yang disepakati untuk dibagi. Ya, sering digunakan untuk sewa selama lebih dari 3 atau 5 tahun. Tipe atau metode dari persentase sewa ini ada persentase sewa lurus ya. Jadi sewa lurus ini tarifnya sama, ya, tidak naik dan tidak turun dalam satu periode sewanya 3 sampai 5 tahun. Kemudian ada persentase sewa minimum tetap. Nah ini bisa berubah-ubah, tetapi disepakati ada minimum sewa yang paling sedikit dibayar. Kemudian ada overage lease. Ini adalah model peserta sewa, di mana sewa yang dibayarkan itu disesuaikan dengan omset dari bisnis yang dikelola oleh penyewa. Jadi tidak ada tarif rupiah tertentu, tidak ada tarif minimum, tetapi sewanya itu didasarkan pada omset yang diterima oleh si penyewa. Di masing-masing penyewa tentunya mereka bisa menghasilkan omset yang berbeda. Nah, ini lebih fair ya, bila mana kita terapkan di pusat perbelanjaan yang merupakan regional center atau super regional center. Nah, kemudian kombinasi sewa. Nah, kombinasi sewa ini merupakan praktek penentuan sewa, di mana sewa ini ditetapkan untuk atau sepanjang umur dari properti dan tidak bisa dibatalkan. Nah, kemudian kelima ada skala variabel sewa. Nah, skala variabel, kalau kita bicara variabel tentunya
bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, skala variabel sewa ini menentukan sewanya, dia bisa berubah-ubah, tetapi dalam skala tertentu, minimalnya sekian, besarnya sekian. Jadi sewanya bisa berubah-ubah di setiap tahunnya, tapi ada skala yang dibuat. Kemudian ada persentase sewa maksimum. Nah, ini kebalikan dengan sewa minimum tetap. Ya. Kalau sewa minimum tetap, yang diatur yang di bawah, kalau persentase sewa maksimum, ini yang diatur yang di atas. Ya. Tarif sewa tertingginya berapa, itu yang diatur. Kemudian, sebagian besar persentase sewa membutuhkan pembiayaan sewa minimum tetap atau persentase sewa berdasarkan penjualan kotor. Ya, tergantung mana yang lebih besar. Jadi perbelanjaan menerapkan sewa minimum tetap dan ataupun sewa berdasarkan penjualan kotor. Jadi dua tipe sewa inilah yang sering digunakan dalam memasarkan properti retail. Nah, ini yang tadi kita bahas, jadi ada negosiasi sewa, berarti kita membahas seputar perhitungan dan metode pembayaran sewa. Kemudian ada setting rental rate, ya, yaitu membuat tingkat minimum penjualan yang sesuai dengan besarnya pasar. Nah, kemudian ada non-compete clause, artinya melarang dibukanya cabang toko lain dalam jarak tertentu untuk menghindari penurunan omset atau keuntungan kotor. Kemudian ada recapture clause, yaitu jika pemilik biasanya menahan hak penyewa untuk mengakhiri leasing rate jika pendapatannya kurang dari yang diharapkan. Maksudnya apa? Maksudnya menahan agar untuk negosiasi sewa di periode berikutnya ini tidak mengalami kenaikan, ya, tidak mengalami kenaikan dari kontrak yang pertama. Kemudian sewa harus menentukan sebagian besar hak dan kewajiban standar pemilik dan penyewa, jumlah sewa minimum dan persentase, definisi penjualan kotor dan metode untuk melaporkan penjualan dan persentase sewa. Nah, ketentuan lain yang terbuka untuk negosiasi adalah klausul partisipasi pajak dan asuransi. Ya, mungkin ada pembagian terkait dengan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kemudian ketentuan merebut kembali atau mengambil alih. Ya, mungkin ada opsi seperti di perkantoran, yaitu opsi untuk possession, artinya opsi yang bisa diberikan kepada calon penyewa. Ya. Jadi setelah mereka menyewa, mereka dapat mengambil alih kepemilikan dari sewa menjadi opsi pembelian. Kemudian pembatasan geografis operasi bisnis, persyaratan untuk jam kerja, inventaris, personel, dan tingkat perubahan. Selanjutnya, setelah penyewaan, kita belajar subbab selanjutnya, yaitu pemeliharaan properti retail. Nah, perawatan fisik properti retail bergantung pada ukuran properti, lokasi geografis, dan bagian tenan atau penyewa di luar pemeliharaan area umum. Pusat perbelanjaan menuntut program pemeliharaan preventif yang ketat dan pemeriksaan rutin terhadap struktur fisik, dasar, interior, dan perawatan. Ini yang perlu diperhatikan, ya, bagi seorang manajer, mereka harus melakukan yang namanya pemeliharaan preventif yang ketat dan pemeriksaan rutin. Kenapa? Ya, karena properti retail atau pusat perbelanjaan ini adalah properti yang dikunjungi oleh masyarakat, ya, dengan maksud masyarakat ini tertarik untuk datang dan berbelanja. Ketika mereka datang dan berbelanja, harapannya apa? Harapannya barang atau jasa yang ditawarkan oleh para penyewa atau penyewa mall ini itu bisa diserap, ya, atau dibeli oleh masyarakat sehingga penyewa mendapatkan keuntungan. Dengan penyewa mendapatkan keuntungan, ya,
maka bisnisnya akan terus berlangsung ya, atau sustainable. Nah, kalau bisnis dari penyewanya itu mengalami sustainable, ya, dia tetap bertahan, ya, bahkan semakin besar keuntungan yang diperoleh, harapannya akan kembali kepada manajer atau pemilik properti, yaitu para penyewa ini akan terus ya, menyewa area perbelanjaan di properti perbelanjaan yang disewa. Nah, ini akan nanti efeknya akan memberikan keuntungan atau penghasilan bagi manajer atau pemilik properti. Jadi itulah hubungan kenapa maintenance di beberapa properti ini penting dalam praktek manajemen properti retail. Kemudian pembersihan rumah tangga dan pembersihan elemen-elemen umum merupakan pengeluaran utama dalam anggaran pemeliharaan. Ya. Karena properti retail atau pusat perbelanjaan ini sering didatangi oleh masyarakat ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda, ya tentunya area-area umum ini harus dijaga ya, kebersihannya, kenyamanannya, keamanannya. Ya. Karena ketika ada kondisi di mana terjadi kerusakan ataupun bahkan menyebabkan kecelakaan bagi pengunjung, nah ini akan menjadi semacam faktor ya, semacam faktor yang akhirnya menurunkan minat masyarakat untuk datang. Ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar berita-berita yang dimuat di media massa lokal ya. Dulu contohnya itu kalau saya di Semarang itu ada salah satu tangga, ya. Mohon maaf, ada salah satu pegangan tangga di lantai 2 itu lepas. Akhirnya apa? Pengunjungnya itu terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1. Nah, berita-berita yang seperti ini mengindikasikan bahwa pemeliharaan terhadap properti retail yang bersifat umum itu sangat penting. Ketika satu berita ini kemudian di-blow up dan viral, akhirnya apa? Ini akan mempengaruhi minat dari masyarakat untuk datang ke pusat perbelanjaan. Nah, keamanan adalah item pengeluaran utama lainnya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab administrasi dan laporan keuangan. Tidak mungkin untuk membuat sistem pelaporan keuangan yang seragam dan memenuhi kebutuhan setiap jenis properti retail. Namun pemilik biasanya menginginkan 2 informasi terkait dengan properti retail. Yang pertama, status keuangan saat ini dan prediksi peristiwa yang kemungkinan akan mempengaruhi masa depan dari pusat perbelanjaan. Jadi existing dan proyeksi ke depan. Nah, tanggung jawab administratif ya terdiri dari tanggung jawab keuangan meliputi pendapatan penjualan utama, pendapatan aktual, pengeluaran ya, dan anggaran operasional. Nah, kemudian terkait dengan pengeluaran kapital atau barang modal. Ya. Nah, itu harus dibuat perencanaan terkait dengan income yang nanti bisa dihasilkan dari barang modal yang kita rencanakan akan kita beli. Kemudian ada prediksi cash flow bulanan, laporan penerimaan dan pengeluaran bulanan, laporan laba rugi, statistik asuransi, statistik industri, dan asuransi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam tanggung jawab administrasi ini adalah salah satunya adalah perlindungan asuransi. Nah, pusat perbelanjaan memerlukan perlindungan terhadap semua risiko utama. Asuransi properti retail dihadapkan oleh fakta bahwa pusat perbelanjaan yang berfungsi sebagai entitas tunggal seringkali dimiliki ya, lebih dari satu orang atau disewa oleh lebih dari satu orang, kelompok atau perusahaan. Dengan demikian, seringkali sulit untuk menentukan pertanggungjawaban atas klaim cedera pribadi yang timbul dari kecelakaan di area publik. Misal tadi ada kecelakaan yang
yang membuat pengunjung itu jatuh dari lantai 1 ke lantai 2 karena pagar di depannya itu rusak ya, atau konstruksinya sudah mulai lapuk. Nah, ternyata itu terletak di depan salah satu kios penyewa tertentu. Nah, kalau ada kondisi seperti ini, ya, manajer harus sigap ya untuk menentukan cara pembayaran polis asuransinya bagaimana. Manajer harus memiliki daftar pemilik, penyewa, pengelola, dan asosiasi pedagang yang diasuransikan sebagai kebijakan tanggung jawab. Manajer juga harus memiliki daftar semua pemilik, pengelola, dan asosiasi pedagang yang diasuransikan pada asuransi yang diambil oleh individu penyewa. Ya, jadi harus tahu asuransi yang harus diambil untuk kepentingan umum dan asuransi apa yang dimiliki oleh masing-masing penyewa. Ya, jadi kadang-kadang penyewanya datang itu mereka sudah memiliki polis asuransi ya yang mereka punya dari sebelum mereka menyewa. Nah itu harus diinformasikan kepada manajer. Demikian pertemuan ke-12 ini ya, untuk menutup ada quote dari pahlawan kita Jenderal Sudirman. Kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas lepas melakukan semua kejahatan tanpa perlu diadili. Bisa diartikan teman-teman boleh memaknai kebebasan itu asalkan kebebasan itu mengandung unsur atau sifat kebaikan. Karena ketika kebebasan itu memiliki unsur kejahatan, nah, teman-teman akan berhadapan dengan konsekuensi hukum. Jadi silakan Anda bebas untuk misalnya bebas untuk menerapkan cara belajar yang tepat, ya. Bebas untuk memahami suatu materi, ya mungkin bebas di sini dalam arti ya silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman yang lain, asalkan ya nanti pada saat ujian ya tidak boleh bebas bertanya seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Pertemuan ke-12 ini saya cukupkan sampai di sini. Silakan teman-teman aktif ya dalam forum diskusi di pertemuan ke-12. Saya harapkan walaupun porsinya hanya 20% dari 40% atau 8% dari total nilai akhir Anda, penentunya hanya 8% nilai sikap. Tapi jangan terbiasa untuk meremehkan hal-hal yang kecil. Justru kalau kita memperhatikan hal yang kecil, kita akan lebih aware, sehingga ketika datang suatu hal-hal yang besar, kita bisa memitigasi lebih awal, ya, baik buruk. Ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan kita di luar materi ya? Silakan. Jika ada pertanyaan. Sudah mengantuk ya sepertinya ya? Sepertinya hari ini berat sekali buat Anda. Ya kan masih mahasiswa. Mahasiswa itu enak ya, fokus belajar. Tapi nanti kalau Anda sudah bekerja itu, Anda harus melakukan manajemen waktu yang lebih baik lagi. Karena kalau Anda sudah bekerja, Anda tanggung jawab Anda tidak hanya pada diri Anda. Anda bertanggung jawab dengan organisasi Anda, institusi Anda bertanggung jawab dengan kualitas pekerjaan Anda bertanggung jawab pada keluarga. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan posting ya 4-5 pertanyaan di forum diskusi. Nanti sekitar jam 20 lebih 25 ya, saya posting kuis pertemuan ke-12 untuk dikerjakan. Silakan yang mau posting pertanyaan sekarang juga nggak apa-apa di forum BCR, nanti bisa Anda tanggapi sampai hari Minggu ya. Saya kasih waktu sampai dengan hari Minggu. Silakan Anda belajar untuk memberikan tanggapan. Ini merupakan bagian dari saya membiasakan Anda untuk berlatih menjawab studi kasus. Semakin banyak Anda mencoba menjawab, saya harapkan teman-teman akan terbiasa nanti tidak menghadapi studi kasus di
kasih atas perhatian dari teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan dalam penyampaian materi ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-13. Semoga ilmu atau materi yang hari ini kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi akademis, bagi masa depan maupun bagi pengalaman Anda, pengalaman nanti pada saat bekerja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.